Ditinggal bohir, Rizik nelangsa di tahanan, bikin ulah agar diperhatikan. Kasihan. Nama Rizik sudah tidak lagi menjanjikan. Rizik sekarang sudah tidak punya power lagi. Bila beberapa waktu yang lalu meski dirinya umroh sampai bertahun-tahun di Arab Saudi sana, tetapi Rizik masih punya kekuatan, masih punya laskar yang dapat digerakkan kapan saja. Oleh sebab itu, bohir yang memerlukan jasa Rizik untuk menuntaskan masalahnya dengan cepat masih ikhlas mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk sekadar meminta bantuan Rizik. Mereka bela-belain berkunjung ke Arab Saudi hanya sekedar ingin bersilaturahmi dengan Rizik, tentu saja dengan membawa angpau. Mereka masih menganggap Rizik mempunyai power untuk menggerakkan massa yang akan berunjuk rasa demi kepentingan mereka walaupun dengan berbagai alasan yang dihubung-hubungkan. Misalnya menolak kebijakan pemerintah unjuk rasa untuk sebuah peristiwa yang lagi viral. Padahal semuanya itu hanya sekedar kedok saja. Misinya adalah kepentingan bohir yang telah membiayai Rizik untuk segala keperluan di perantauannya. Ketika Rizik kembali ke tanah air atas bantuan seseorang yang mempunyai julukan Charlie Chaplin, katanya loh, Rizik masih kelihatan pongah. Apalagi saat kedatangannya, dirinya dijemput ribuan laskar FPI. Penyambutan ini seakan-akan menyambut kepulangan seorang pahlawan yang telah menang di medan pertempuran. Kepongahan inilah yang membuat Rizik tergelincir. Ceramahnya yang menyinggung pelacur pada maulid Nabi membuat dirinya dikecam banyak pihak. Tetapi tidak sampai di sana saja Rizik tergelincir. Pada saat perhelatan pernikahan anak perempuannya, Rizik justru mengundang massa untuk menghadiri pernikahan itu. Sedangkan pada saat itu masa-masa pandemi yang membuat semua orang harus mematuhi protokol kesehatan yang mengharuskan semua orang berjaga jarak dan tidak membuat kerumunan. Tetapi Rizik seakan tidak peduli karena merasa dirinya berkuasa, memiliki power yang dapat membuat pemerintah tidak berkutik. Segala larangan prokes dilebas oleh Rizik. Bahkan bukan saja di Petamburan tetapi juga di perlihatan pernikahan putrinya Rizik. Tetapi ketika perhelatan pernikahan putrinya Rizik, tetapi juga kerumunan massa di Megamendung di markas FPI, Rizik seakan tidak peduli dengan himbauan pemerintah. Karena Rizik menganggap pemerintah tidak berani terhadap dirinya. Namun sayang apa yang dipikirkan oleh Rizik bahwa pemerintah tidak berani terhadap dirinya itu ternyata salah besar. Pemerintah dengan tegas akhirnya membubarkan FPI. FPI dinyatakan sebagai ormas terlarang di Indonesia. Kejutan dari pemerintah ini membuat Rizik tersentak. Rizik tidak mengira bahwa pemerintah Jokowi akan mengambil sikap tegas terhadap ormas yang dibinanya itu. Dengan dilarangnya FPI, maka kekuatan Rizik otomatis menguap bagikan bensin di terik sinar matahari. Setiap kegiatan dari FPI dipantau oleh aparat dan akan segera dibubarkan. Rizik sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Apalagi setelah Rizik dicokok atas pelanggaran prokes yang dibuatnya baik di Petamburan ataupun di Megamendung. Kekuatan Rizik seakan-akan diamputasi. Rizik ini hanyalah seorang warga biasa yang tidak punya kekuatan. Para bohir yang selama ini meminta bantuan Rizik pun cukup sadar untuk tidak lagi berhubungan dengan Rizik. Mereka tidak lagi mau berhubungan dengan ormas terlarang. Jika masih ngayal, bukan saja Rizik yang ada di tahanan, tetapi mungkin juga mereka yang menemani Rizik di sana. Untuk menghindari itu sebaiknya mereka memang memutuskan hubungan dengan Rizik. Setelah ditinggal bohir, Rizik ini menjadi nelangsa. Bagaimana tidak jika dirinya diajak pulang ke Indonesia, berbagai janji diterimanya yang akan membuat hidupnya tenang, tentram, sampai anak cucu. Tetapi yang ada justru dirinya mendekam di tahanan tanpa seorang pun yang peduli. Tentu saja Rizik tidak terima keadaannya seperti sekarang ini. Jadi untuk mengembalikan powernya, Rizik mulai membuat berulah. Ketika sidang pertama kasusnya, Rizik seakan tidak menghormati hakim di pengadilan. Rizik mengamuk dan akhirnya meninggalkan sidang tanpa seizin hakim. KY pun menilai bahwa tindakan Rizik ini telah merendahkan martabat hakim dan Komisi Yudisial berjanji akan memproses hukum tindakan dari Rizik ini. Sidang kedua pun Rizik tetap berulah. Jika sebelumnya Rizik ngamuk-ngamuk, sidang kedua Rizik melakukan aksi tutup mulut. Segala pertanyaan dari hakim dicuekin oleh Rizik. Ini adalah tindakan merendahkan martabat hakim berikutnya. Mengapa Rizik berulah? Sebenarnya hanya cari perhatian. Rizik merasa ditinggalkan sendirian. Rizik ingin mencari perhatian dari bohir-bohir yang selama ini membantunya. Seakan-akan Rizik berkata, jangan tinggalkan aku masih punya kekuatan yang akan menguntungkan kalian.
Tetapi judutan hati Rizik sepertinya tidak didengar oleh para bohir. Mereka sudah tidak peduli lagi terhadap nasib Rizik yang mungkin akan mendekam di penjara selama bertahun-tahun. Jika ini sampai terjadi, untuk apa lagi mereka menggelontorkan dana yang besar untuk membela Rizik? Toh tidak akan ada gunanya lagi. Hanya akan buang-buang duit saja, tidak ada faedahnya. Nasib. Akibat kepowangahan Rizik membuat dirinya kini terperosok. Mungkin benar kata SBY, Tuhan tidak suka. Gitu, demikian. Artikel ini ditulis oleh Kang Daniel, terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu